warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bersama saya Nimatur Rohmah dalam sesi wawancara di mata kuliah Ilmu Jurnalistik. Wawancara kali ini diambil dengan tema Dari Perjuangan Menuju Kemenangan yang berjudul Cerita Inspirasi dari para pemenang serta bagaimana mereka tetap termotivasi dalam menghadapi rintangan. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri. Tentunya saya bersama Teh Nadia Salma, salah satu alumni siswa berprestasi dari SMA 1 Kadung Gede, yang sekarang ini telah menjadi mahasiswa aktif di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Selamat dan selamat datang di sesi wawancara kali ini. Saya sangat senang dan berterima kasih atas kesempatan untuk duduk bersama Teh Nadia di pagi hari ini. Tujuan kami dalam wawancara ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam tentang strategi seorang siswa ataupun mahasiswa dalam meraih sebuah prestasi. Mari kita jadikan waktu kita bersama ini sebagai kesempatan yang produktif dan bermakna serta sebagai langkah menuju pemahaman yang lebih baik lagi. Sekali lagi, terima kasih atas ketersediaan Teh Nadia untuk berpartisipasi dalam sesi wawancara kali ini. Dan mari kita mulai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada yang mau aku tanyain, Teh. Jadi waktu itu aku sempat nggak sengaja kepoin Instagramnya Teh Nadia, dan di situ aku melihat postingan Teh Nadia, beberapa postingan Teh Nadia pernah mendapatkan atau meraih penghargaan dan sempat juga beberapa kali menang di suatu perlombaan puisi ya Teh. Iya, benar sekali. Nah, aku mau nanya nih, Teh. Jadi kenapa sih Teh Nadia begitu tertarik untuk mengikuti suatu perlombaan? Oke, mengapa aku suka ya mengikuti sebuah perlombaan? Karena menurut aku nih, dengan kita mengikuti sebuah perlombaan, kita dapat keunggulan buat kita sendiri. Maksudnya mendapat manfaat buat kita sendiri gitu loh. Ada 3 poin nih menurut aku, kenapa kita harus mengikuti sebuah perlombaan. Yang pertama, dengan kita mengikuti sebuah perlombaan, di situ kita dapat mengasah kemampuan kita dapat mengupgrade diri kita lah seenggaknya gitu ya. Nah, kenapa dikatakan begitu? Karena gini ya teman-teman, ketika kita mengikuti sebuah perlombaan, di situ kita sedang mengasah kemampuan kita sedang mengasah bakat kita gitu. Contoh kita punya bakat pidato gitu. Nah, ketika kita mengikuti perlombaan, di situ otomatis kita latihan terus kan ya, kita latih terus setiap hari gitu kan ya, otomatis nanti kemampuan kita juga lebih meningkat. Berbeda dengan orang-orang yang hanya mereka punya kemampuan tapi mereka tidak mengasah, mereka tidak mengikuti sebuah perlombaan. Menurut aku itu percuma gitu teman-teman, karena ketika mengikuti perlombaan kita lebih mengevaluasi diri kita lebih mengupdate diri kita. Nah, poin yang kedua, menurut aku kenapa aku suka mengikuti lomba, karena dengan lomba kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan kita gitu. Mengetahui kelebihan kita karena misal dalam sebuah perlombaan kita memenangkan perlombaan tersebut gitu, otomatis ketika kita menang, oh berarti kita tahu nih kita ahli dalam bidang ini. Nah, ketika kita tahu ahli dalam bidang itu, kita tinggal apa? Mengasah gitu ya. Tapi misal kita mengikuti sebuah perlombaan, kita kalah dalam perlombaan tersebut. Berarti kita apa? Kita tahu kekurangan kita, kekurangan kita di sini nih. Lebih meningkatkan, benar. Nah, lebih latihan lagi gitu. Menurut aku gitu sih, kalau dalam sebuah perlombaan kita bisa mengevaluasi diri kita gitu, apa kelebihan dan kekurangannya. Dan menurut aku, poin yang ketiga, ketika mengikuti sebuah perlombaan tuh kita ngerasa kita mempunyai penghargaan gitu, kita ngerasa kita diapresiasi.
misal dalam sebuah perlombaan kan kita apa sih pengennya, kita pengen menang ya. Iya, betul. Pasti ya gak Iya. sih, meskipun ya menang kalah udah biasa, tapi ya pasti kita pengen menang gak sih. Berjuang, Heeh. memperjuangkan. Berjuang, ketika kita sudah berjuang terus kita mendapatkan hasil, itu kita merasa Wow gitu, kayak udah baru pertama kali menang tuh udah jadi ini tuh bikin Iya, semangat benar. kita buat ikut lomba lagi dan lomba lagi. Nah gitu. benar, ketika kita menang dalam sebuah perlombaan, kita merasa kita mempunyai penghargaan, Iya. apresiasi banget, Iya, mau betul dari banget. orang-orang sekitar, mau dari kitanya sendiri Iya, juga ngerasa iya. bangga lah terhadap betul diri kita banget. sendiri gitu. Berarti di kesimpulannya tuh Teh Nadia tuh tipe orang yang walaupun udah gagal tapi terus mau bangkit dan mencoba lagi. Iya. Nah terus walaupun Teh Nadia pernah merasa kegagalan, nah di sini Teh Nadia pernah nih menang, tapi Teh Nadia nggak pengen merasakan cuma sekali, tapi Iya. pengennya berkali-kali menang. Terus tuh itu yang bikin Teh Nadia semangat dan mendorong Teh Nadia tuh Lebih baik lagi ya. baik lagi. Benar. Betul banget. Oke, baik. Lanjut nih, boleh Iya, nanya boleh, lagi. silakan. Oke, yang pertanyaan kedua ya, Teh. Nih, menurut aku bagaimana sih perjalanan Teh Nadia dalam mengikuti sebuah perlombaan? Jadi kayak perjalanan tuh apakah ada susah dan senangnya, nangis, Oke. apa gitu. Hal yang bikin Banyak-banyak, Teh Nadia iya, tuh iya. ngena banget gitu. Apa aja sih gitu? Oke. Sebenarnya perjalanan lomba aku tuh udah lama banget ya. Dari kapan itu? Dari Ikut lomba-lomba kayak gitu. PAUD malahan, TK. Iya. Keren banget sumpah. Jadi perjalanannya tuh dari TK. Aku kan ngerasa nggak tahu ya, mungkin aku dari kecil udah suka berbicara di depan umum gitu ya, udah suka public speaking lah kalau kata sekarang Iya, ya, public speaking. gitu di ibaratkan. Dari TK aku, dari PAUD udah ikut lomba-lomba pidato, ceramah, puisi, terus apa lagi? pidato, ceramah, puisi, itu sih kebanyakannya karena kebanyakan. berkaitan dengan public speaking gitu Karena ya. memang kelebihan Teh Nadia Mungkin di situ gitu ya. Ya basicnya. Selain mengikuti perlombaan, aku suka ikutin kayak bukan ikutin sih, lebih ke tampil di depan umum gitu, kayak kalau ada panggung-panggung di desa gitu Iya, aku iya, betul tampil banget. gitu. Kalau ada diundang ke sini aku tampil gitu ya. Itu dari mulai TK. TK aku udah mengikuti perlombaan, alhamdulillah sering juara juga ya. TK Ya, juga. alhamdulillah. Nah, dari TK mungkin aku pindah ke SD, dikembangin lagi gitu, sampai kelas apa ya, kelas 5 SD aku ikutan lomba pidato. Tahu gak sih FLS 2N tuh kayak yang dari Kemendikbud dah kalau nggak salah itu. Iya. FLS 2N, Pekan Seni dan Olahraga, itu aku ikutan. Nah, itu ikutannya lomba pidato. Dari situ menang di kecamatan, ke kabupaten, ke provinsi, itu diterbangkan lah sama Iya. kabupatennya Masya gitu. Allah. Nah, dari SD itu tingkat juga ke SMP. Tapi SMP aku agak nggak terlalu fokus di lomba tuh awalnya, karena SMP aku waktu itu sukanya di organisasi gitu loh. Tapi di SMA itu kayak bener-bener perjalanan lomba aku tuh berjalan banget di situ ya. Praktis banget, tiba-tiba wah SMA gini di SMA nih. SMA aku waktu zaman corona kan ya. Iya, Zaman corona awal-awal gitu. Itu waktu kelas 10 yang Iya, kelas 10 waktu corona. Di situ aku ngerasa corona, aduh kok kita diem-diem aja gitu, diem-diem aja, kita mau ngapain sih corona gitu. Di situ ada banyak, ternyata di balik corona itu banyak banget perlombaan tau. jadi Meskipun peluang di situ, peluang. meskipun kita kayak diem-diem aja, ternyata kalau kita mengetahui lebih dalamnya ada gitu banyak perlombaan. Nah, di situ aku awalnya tuh mengikuti perlombaan apa ya? Ceramah. Aku mengikuti, dan di situ alhamdulillah juara tingkat awal ya. Juaranya tuh awal-awal tuh tingkat kabupaten. Aku bilang lah ke sekolah ini juara gitu, mungkin sama sekolah diapresiasi, dan dari situ dari sekolah tuh dikembangin lagi kemampuan aku terus ikutin lomba-lomba lagi. Awalnya sebenarnya aku tuh nggak terlalu suka baca puisi, karena menurut aku basicnya di pidato gitu. Tapi mungkin oke lah aku nyoba, karena aku waktu itu ada lomba tingkat nasional baca puisi, aku diutus lah sama sekolah. Nah, dia kamu coba ikut lomba baca puisi. Oke, aku mau latihan, karena aku nggak mau tipe orang yang nge-stuck di situ aja gitu ya kan. Iya, bener banget. Nggak mau tipe orang ya kita bisanya ini bisa ya ini udah, tapi ini aja nggak mau iya, gitu. nggak mau nyoba gitu Tapi nah di harus situ kayak gitu. ya di situ aku nyoba baca puisi, dan ternyata tuh plot twistnya alhamdulillah menang gitu. Tingkat nasional juara 2 waktu itu. Dan mau kesini lagi terus jamunya aku
total ada 15 perlombaan, alhamdulillah. Waktu SMA. SMA itu 15 perlombaan, alhamdulillah menang semua, dan ada yang gagal tuh 2 kalau nggak salah. Gagal itu karena apa? Kesalahan. Kegagalan tuh karena aku waktu baca puisi aku salah baca lirik. Oh, liriknya. Liriknya nggak kebaca gitu. Sebenarnya kalau udah penyampaian menurut aku Sayang udah banget. full sih. Nah, alhamdulillah selama SMA tuh total 15 kejuaraan yang aku dapetin, dari mulai tingkat nasional ada 4, tingkat provinsinya ada, ini tingkat provinsi sama tingkat kabupaten tuh sisa-sisanya gitu berapa ya. Aku mau disebutin rinci berapa ya. Alhamdulillah gitu ya. Berarti bisa diambil kesimpulan Teh Nadia tuh bukan yang nyemplung ke dunia perlombaan tuh bukan waktu SMA-nya aja, Iya. tapi dari TK, SD, SMP, SMA sampai sekarang. Iya, sampai sekarang Terus juga. aktif buat ngembangin potensi diri sendiri, masya Allah, keren ya teman-teman. Jadi kak, ya bukan hanya Teh Nadia nih, kalian penonton juga wajib kayak gitu, kayak jangan hanya stuck. Ya, jangan Perkembangan tuh kalau kita punya bakat di sini tapi kita mau mencoba-coba dulu aja, karena nggak boleh kalau kita ngerasa kita percaya diri, insya Allah itu bakal terkabulin. Tapi kalau kita ngerasa udah nggak bisa gitu, itu emang insting kita tuh gimana kita nanti ke depannya gitu loh. Berarti yakin aja manjada wajada. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Betul. Gitu. Baik, lanjut atau Iya. gimana nih? Lanjut aja. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya, aku mau nanya, di mana saja sih Teh Nadia mengikuti perlombaan yang membuat Teh Nadia berhasil meraih sebuah kemenangan? Berarti tadi tuh udah Iya, disebutin juga udah ya. disebutin juga ya di beberapa. lebihnya tuh di SMA sih menurut aku. Lebihnya. Maksudnya lebih posisi aku mendapatkan sebuah kemenangan dalam perlombaan yang paling tinggi itu di SMA itu, yang tingkat nasional itu. Plot twist, banyak plot twist itu Iya, ya. benar. Oke, ini Teh Nadia, aku mau nanya selanjutnya. Jadi siapa sih yang seseorang yang sumber inspirasi Teh Nadia yang bikin Teh Nadia tuh semangat mengembangkan diri sampai seperti sekarang ini? Oke, yang ngebuat aku semangat ya untuk menjalankan semuanya ini tuh yang pertama aku sih orang tua. Ya, pasti doa orang tua itu Iya. loh. Nah, kayak semua yang aku lakuin itu yang pertama pengen apa? Pengen ngebanggain orang tua gitu aja sih intinya tuh. Karena pernah dengar gak sih ya hadis katanya, aku nggak tahu ini hadis atau apaan, yang katanya kalau kita membuat bahagia orang tua, kita membuat senyum orang tua, berarti Allah juga tersenyum kepada kita. Betul. Kayak Simpelnya itu sih, berbakti aja lah ke orang tua. Simpelnya ketika aku berhasil dalam sebuah apapun itu dan melihat orang tua aku bangga, itu kayak udah, itu aku semua rasa ngedapetin semuanya gitu. Terus ada juga yang mengatakan bahwa ketika kita melakukan sesuatu karena orang tua, maka Allah akan membimbingnya. Itu sesimpel itu sih, kalau kita meniatkan segala sesuatu karena orang tua, maka semuanya tuh akan Diridhoi diridhoi sama Allah, akan dilancarin, Iya, akan dilancarin gitu semuanya. Itu sih yang membuat aku semangat tuh orang tua, bagaimana mereka berjuang buat kita, bagaimana mereka nggak ada kata menyerahnya gitu buat kita. Terus apa sih peran kita sebagai anak? Ya udah, kita memberikan sesuatu apapun itu buat orang tua, meniatkan sesuatu apapun itu buat orang tua. Orang tua aja mau berjuang demi anaknya, masa kita nggak mau Iya, membahagiakan iya, mereka benar, itu salah satu bakti kita juga Iya, sebagai anak ya betul kepada banget. orang tua gitu. Ya, silakan. Oke. Baik, pertanyaan nih, ada pertanyaan lagi nih. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Teh, apa sih kegagalan menurut Teh Nadia? Oke. Kegagalan menurut aku bisa mengartikan sebuah kegagalan tuh, kegagalan adalah sebuah pengalaman, dan pengalaman itu adalah sebuah guru terbaik bagi kita. Gitu. Aku mengartikan sebuah kegagalan itu. Jadi aku bisa mengartikan kegagalan itu sebagai sebuah inspirasi aku, motivasi aku sendiri gitu. Karena dengan sebuah kegagalan kita bisa mengetahui kekurangan kita di mana. Iya. Kita bisa lebih semangat lagi untuk menyingkirkan kegagalan itu Iya, gitu. benar-benar. Jadi pengen yang terbaik lah ke depannya itu. Jadi ketika kita gagal, kita sebenarnya tahu apa kekurangan kita. Nah, setelah kita tahu apa kekurangan kita, apa tugas kita, tinggal memperbaiki ke depannya. Kita Iya. memperbaiki versi kita lebih yang terbaik gitu loh. Ya, jadi aku mengartikan sebuah kegagalan itu. Oke, jadi aku pernah mendengar sesuatu pepatah gitu ya, yang mengatakan bahwa ketika kita memikirkan suatu kegagalan, maka kita sedang merencanakan kegagalan tersebut. Dan memang
pikiran kita tuh bagaimana kita ke depannya. Iya, benar banget. Ketika kita memikirkan kita nggak bisa, Kita nggak maka bisa. kesannya kita Kesannya nggak nggak bisa. akan bisa. The power of thinking big itu Iya. ada. Betul banget. Nah, Betul banget. ketika kita ngerasa nggak bisa deh, kita nggak bisa ngelakuin ini deh, Iya. itu emang bahkan Ngaruh banget ke ke depannya. depannya. Tapi ketika kita mikir, oke, aku positif, aku pengen tujuannya itu insya Harus Allah digapai, bakalan- harus bisa. Iya. Karena ketika kita mikir sesuatu bahwa itu kita bisa, maka di situ ada usaha-usahanya gitu. Otomatis ketika ada usaha-usahanya, insya Allah bakal ada Ada hasilnya. hasilnya. Tapi ketika kita udah mikir nggak bisa, kita udah down duluan, itu kedepannya Akan berantakan. akan nggak ada hasilnya. Karena di ketika kita mikir nggak bisa, itu nggak ada usahanya di dalam diri kita gitu loh. Jadi aku mengatakan sebuah kegagalan itu ya. Jadi ketika buat teman-teman, stop bilang nggak bisa, stop bilang nggak bisa, stop. Kalau kamu udah gagal duluan, kamu putus asa ke depannya. Karena ketika kita memulai hari yang baru, berarti kita sedang merencanakan sesuatu yang baru juga gitu. Wow, keren. Ingat ya, the power of thinking Itu gitu ada. ya, terkait minder. Reminder. Oke nih. Sebenarnya kan kalau misalkan kita berbicara tentang keberhasilan harus ada tips-tipsnya Oke. gitu. Apa aja sih strategi nih biar apa ya siswa ataupun mahasiswa tuh mengetahui strateginya. Oh inilah strateginya, harus ada tips-tips dan strateginya dong. Ya. Nah menurut Nadia sendiri nih apa sih yang untuk siswa dan mahasiswanya yang bikin strategi itu, strategi dari Teh Nadia tuh apa, seperti apa gitu, bisa disampaikan? Oke teman-teman, menurut aku ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita menginginkan suatu kesuksesan gitu, simpel sih menurut aku. Ada pepatah, if you don't go after what you want, you will never have it. Ketika kita tidak mengejar apa yang kita inginkan, kita tidak akan mendapatkannya. Simpelnya, ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus apa? Harus kejar, raihlah, usahakanlah dengan apapun caranya itu. Karena simpelnya, menurut aku, ketika kita mau menggapai sebuah kesuksesan, dua yang harus kita terapin gitu. Yang pertama, vision. Apa sih mimpi kita? Kita ketahui dulu, ke depan kita pengen apa? Ke depan tujuan kita pengen apa gitu. Karena nggak ada orang yang sukses kalau mereka nggak tahu mereka mau ngapain. Iya, kan, iya, gitu. tujuannya apa Jadi, gitu, tujuan hidupnya apa. Ketika kita menginginkan sebuah kesuksesan, kita harus tahu dulu apa mimpi kita. Kita pengen jadi apa gitu ke depannya kan? Ya. Kayak cita-cita aja, sebuah Iya, cita-cita. tulis apa sih rencana kita ke Iya. depannya gitu. Nah, setelah kita mengetahui apa rencana kita ke depannya, yang kedua apa? Action. Apa? Gerakan kita, tindakan kita ke depannya. Setelah kita tahu kita ke depannya mau jadi apa, tugas kita apa? Menerapkannya gitu, merealisasikannya, usahakan gitu apa yang sudah kita rencanakan. Karena nggak ada orang yang sukses kalau mereka diem aja nggak sih? Ya, nggak ada tindakan, nggak ada gerakan, nggak ada Benar. aksi, nggak ada Nah aksi. gitu. Jadi ketika kita mengingat sesuatu, tindakanlah gitu dengan cara apapun itu. Karena ketika kita melangkah dalam sesuatu perjalanan, maka otomatis kesempatan-kesempatan, pintu-pintu keberhasilan itu akan Ini terbuka. akan selalu terbuka Berbeda lebar. dengan ketika kita diem aja, stuck di tempat stuck di aja tempat sambil aja. ngebayangin pengen ini, pengen ya itu, tapi cuma nggak ada. membayangkan Iya, tapi tidak ada tindakan, tidak ada tindakan. itu pintu-pintu kesempatan nggak bakalan Iya. mungkin muncul gitu. Iya. Tapi beda kalau kita sedang melangkah, insya Allah pintu-pintu apapun kesempatan itu pasti bakalan kita rasain gitu, Iya. bakalan ada ya. ke dalam diri kita juga gitu loh. Dan menurut aku ketika kita menginginkan sesuatu, menurut aku guru aku nih pernah ngobrol sama aku kan ya, ketika kita mempunyai sebuah keinginan atau ketika kita mempunyai sebuah hajat, simpel sih, 4 yang menurut aku harus kita lakukan. Yang pertama, ketika kita ingin sesuatu, kita harus semangat. Iya. Yang pertama, semangat dulu munculin, niat dulu munculin gitu. Ketika kita pengen sesuatu, kita pengen hajat misalnya, pengen hajat apa. Satu itu semangat dulu. Setelah kita semangat, mempunyai kata semangat, kita apa? Kerja keras, usaha gitu. Kerja keras, usaha apapun itu gitu loh. Mau kamu usahanya dengan lomba-lomba atau kamu usahanya dengan apapun itu kerja keras gitu. Benar. Nah, yang ketiga, setelah kita mengusahakan sesuatu itu dan setelah kita kerja keras sebisa kita, semampu kita, yang ketiga berdoa. Aku ada sebuah cerita yang ini tuh apa ya nih, Mak? Kayak plot twist terbesar dalam hidup aku gitu Iya, loh. kayak Allah tuh
kok bisa Malah baik gitu. banget gitu, malah baik Dari banget. sebuah berdoa ini ya. Jadi aku waktu itu lagi lomba nih, lagi lomba baca puisi tingkat nasional. Di situ aku posisinya seorang anak SMA kelas 2 gitu. Yang notabene aduh anak SMA kelas 2 bisa apa gitu ya. Itu siapa saingannya? Saingannya tuh sama mahasiswa. Wow. Ada anak SMA cuma mahasiswa juga ada Iya, gitu. Apalagi tingkat nasional kan ada dari provinsi lain. Aku Iya. ada waktu itu dari Aceh, Sumatera, Sulawesi dan Oh, lain-lain gitu kan ya. iya. Dan aku mikir ini seorang anak SMA dilawan sama anak tua yang udah Iya, besar yang besar udah gitu ya. berpengalaman gitu. Iya, di situ aku nerapin itu ilmu dari guru aku. Yang pertama aku udah kerja keras nih, udah ya latihan, dan aku tinggal apa pasrahin doa. Di situ Iya. aku menerapin doa yang maksudnya menerapin kemampuan aku berdoa karena menurut guru aku ketika kita doa kita yakin Allah bakal ngabulin. Tapi ketika kita kalau berdoanya kita ragu itu salah satu Allahnya faktor terbesar juga itu doa nggak bakal dikabulin. Tapi Iya, kalau karena- ketika kita ragu, tapi kalau ketika kita yakin itu faktor terbesar kita bakal dikabulin. Iya, karena Gitu. percuma aja usaha tanpa doa sama aja kayak sombong Ya, ceritanya, nah benar gitu. itu. Jadi waktu itu aku berdoa dengan sebisa aku gitu ya. Dan plot twistnya alhamdulillah kayak Allah memberikan sebuah kemenangan gitu. Iya, jalan terbuka Memberikan kayak sebuah terbuka kemenangan. lebar gitu. Tiba-tiba aku menang lomba itu juara 2 tingkat nasional yang kalau dipikir-pikir kok bisa gitu ya. Bisa kayak kok bisa gitu, aneh gitu, tapi kayak ini tuh Iya. ajaib gitu plot Itulah twist. keajaiban doa sih Keajaiban menurut doa. aku. Betul banget. Ketika kita berdoa juga jangan lupa kita terakhirnya tuh tawakal pasrah. Tawakal yang keempat itu, tawakal. Mau apapun itu yang penting kita udah berusaha dan berdoa. Hasilnya kita tinggal pasrahin semuanya ke Allah gitu loh teman-teman. Itu sih tips. Ketika kita pengen sesuatu nih menurut Nadia sendiri, kamu harus tahu dulu kamu ke depan mau jadi apa. Setelah kamu tahu ke depan mau jadi apa, action kamu, tindakan kamu, gerakan kamu ke depannya mau gimana gitu loh. Cari jalan yang terbaik buat kamu gitu. Dan itu semangat, kerja keras, berdoa dan pasrah, terakhirnya tawakal gitu ya. Iya, benar banget. Itu sih tips dari aku sedikit. Oke, aku mau ngingetin juga nih Mbak, kepada semua perempuan girly gitu bahwa beauty privilege itu ada gitu. Memang ketika kita dipuji secara fisik, dinilai cantik itu kita bangga. Bangga. Tapi ketika kita dipuji dengan prestasi kita dipuji dengan pendidikan kita, wawasan kita yang lebih luas gitu. Kita lebih merasa punya kebanggaan tersendiri gitu. Jadi buat teman-teman, buat perempuan yang lain kalau ngerasa fisik kita kurang gitu dari segi luar, ayo kita kembangin gitu. Kita bisa lebih menarik dari pendidikan kita, Iya. wawasan kita yang lebih luas gitu loh. Nggak boleh ada perempuan yang down karena fisik kita. Bener gitu banget. loh. Ya, Oke teman-teman, jadi aku punya satu quote sih dari B.J. Habibie yang katanya keberhasilan bukan milik mereka yang pintar, tapi keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. So buat teman-teman, ayo ketika kita sudah punya mimpi, ketika kita sudah tahu kita mau ke depan apa, usahakanlah. Jadi yuk kita semangat ya dalam meraih semangat. mimpi kita, apalagi kita sedang meniti karir nih sebagai mahasiswa Sebagai komunikasi dan mahasiswa, penyiaran ya. Islam. Kita yuk Ayo semangat berjuang, bareng-bareng, berjuang semangat. semangat Meraih bareng-bareng. keberhasilan menjemput keberhasilan yang lainnya selanjutnya. Oke. Sampai jumpa di Sampai kesuksesan jumpa. kita selanjutnya. Dadah. Baik, terima kasih telah menyaksikan sesi wawancara ini hingga selesai. Kita tunggu keberhasilan teman-teman semuanya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.